Kami di Guntur 49 itu melakukan perlawanan terhadap rejim terdahulu dengan harapan reformasi itu berjalan dengan baik. Ternyata tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadilah kekacauan seperti yang sekarang. Nah, mulai 2014-2015 kami agak kendor, absen dari Guntur 49. Lalu tidak terawat, langit-langit ini genteng karena hujan deras dan sebagainya pernah runtuh, dan baru beberapa waktu yang lalu kita perbaiki, dan sekarang melihat kekacauan yang melanda negeri ini, kita coba untuk menghidupkan kembali Guntur 49. Kemudian kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan 45. Masyarakat adil dan makmur, sejahtera, abadi, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini melihat kekacauan yang terjadi sekarang. Saya menamakannya Indonesia yang compang-camping. Compang-campingnya itu kelihatan dari berbagai macam konflik yang muncul di dalam negeri ini. Ada pro ini kontra itu, pro PKI kontra PKI. Kita negara yang berketurunan yang Maha Esa ternyata masuk kelompok-kelompok ateis, komunis. Kemudian di antara kita sendiri berkelahi satu sama lain. Islam sama Islam, ada Islam Nusantara, ada macam-macam, Islam dan Kristen, Nasrani, bahkan ada hubungan erat katanya antara Menteri Agama dengan Yahudi, lalu ada Cina, non-Cina, ada keturunan lawan pribumi. Itu salah satu tanda atau indikasi adanya suatu yang compang-camping. Belum lagi kita berpikir mengenai sumber compang-campingnya itu, rakyat yang miskin. Saya percaya ada 100 jutaan yang masih perlu diperjuangkan untuk hidup yang layak sebagai manusia dan kemanusiaan. Seperti halnya apa yang menjadi cita-cita dari dunia. Juga perekonomian kita ditambah dengan keadaan dunia yang muncul beberapa bulan terakhir ini, perang Ukraina dan Rusia mengakibatkan krisis energi, krisis pangan, gas, minyak bumi, inflasi karena pasokan bahan makanan dan energi terganggu. Dari inflasi, kemudian dunia juga mengalami suku bunga tinggi yang sebentar lagi juga akan melanda Indonesia, ya. Karena dengan suku bunga tinggi di luar negeri, tidak mungkin mereka akan masuk sepanjang suku bunga di Indonesia itu rendah. Jadi kita pasti akan meningkatkan itu supaya rupiah menjadi stabil. Itulah beberapa indikasi yang ada dan sumbernya. Sumber terutama adalah rejim
Nah, inilah yang mengakibatkan Indonesia menjadi compang-camping itu, karena soal PKI gaya baru, kemudian Islam gaya baru, itu juga ciptaan daripada rezim. Bagaimana Pancasila dipengampingkan, dibentrokkan dengan Islam. Memang sudah lama, sejak zamannya Bung Karno sudah ada itu bentrokan antara Pancasila dan Islam. Tapi menurut pendapat saya sekarang ini yang luar biasa, ya, mempunyai pengertian sendiri, ya. Dulu ada P4, sekarang ada P apa lagi. Jadi terjadilah kekacauan itu. Sumber yang kedua adalah dilakukannya amandemen. Selamat datang Pak Indrajit. Satu lagi pembicara adalah Pak Sugeng Waras yang mungkin agak terlambat dari Bandung. Jadi sumber yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen. Banyak memang yang diperbaiki, yang diubah lebih dari separuh, lebih dari pasal yang ada. Jumlah pasal 37 ditambah dengan aturan peralihan dan aturan tambahan, ini lebih daripada itu, lebih dari 2 kali lipatnya sekarang. Jadi tetapi saya hanya mencatat 3 hal yang sangat penting. Satu adalah MPR sudah dihapuskan fungsinya. Barangnya ada, tetapi fungsinya di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya itu sudah tidak ada. Yang kedua adalah pasal 6. Kalau tadi pasal 1 ayat 2, sekarang pasal 6 tentang presiden. Presiden diusulkan oleh partai politik ditambah dengan threshold, maka aturan threshold, maka hanya kelompok tertentu, kelompok partai tertentu yang bisa mengusulkan jadi presiden. Ini tentu saja bertentangan dengan pikiran-pikiran kemerdekaan dulu, termasuk pemilu 55 yang semua orang bisa ikut, bisa mencalonkan, bahkan mencalonkan dirinya sendiri. Tidak cuma partai politik saja, tetapi juga perhimpunan-perhimpunan. Orang Barat mengatakan bahwa itu adalah pemilu yang terbaik sepanjang zaman. Nah, lalu memang zamannya Pak Harto berbagai macam manipulasi terjadi. Bahkan calon tunggal selama 7 kali pemilu. Lalu rezim baru Jokowi ini ikut-ikutan, bahkan pengen 3 kali. Ya, jadi itu pasal 6 itu diubah demikian rupa sehingga kata Indonesia asli pun jadi hilang. Jadi yang bukan asli pun boleh, termasuk orang-orang bule, kalau mau mencalonkan diri sekarang ini bisa aja. Dan sekarang memang sedang rame-ramenya orang mencalonkan diri. Boya melihat bagaimana perjuangan Bung Karno, Bung Hatta dan pemimpin founding fathers kita dahulu begitu luar biasanya, mampu tidak hanya merdeka saja, tapi menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa begitu? Apa kemampuan Puan? Apa kemampuan Ganjar? Apa kemampuan Jokowi aja bikin macam-macam, perpecahan. Nah, sumber yang ketiga saya kira juga, pasal yang ketiga tadi yang diubah itu adalah pasal 33. Tidak ada lagi yang namanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, ya, itu yang menjadi dasar daripada katakanlah ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Dan sehingga yang terjadi adalah individualisme, yang terjadi adalah kapitalisme, dan kemudian liberalisme dalam perekonomian, ya.
lulu gue, siapa yang punya duit dialah yang bakal menang. Nah ini yang terjadi, dan itu sangat merisaukan kita semua ya, karena ide pemikiran mengenai Indonesia merdeka, adil dan makmur itu sudah menjadi hilang. Ada satu lagi pasal yang dihilangkan, bahkan dihilangkan, yaitu pasal 15, yaitu tentang kalau sekarang namanya Banting Pres, dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Ya, itu hilang sama sekali, pasal itu kosong. Ya, jadi dan kemudian tentu saja mengingat amandemen ini tidak terlepas dari kemungkinan adalah campur tangan luar negeri yang kita tidak sadari bahwa Republik Indonesia sekarang ini sedang digoreng. Kita ini sedang digoreng, diadu satu sama lain, ya, antara keturunan ini keturunan itu, sehingga pribuminya tinggal pelongo-pelongo. Bahkan orang-orang pribumi sendiri lebih apa itu namanya senang ya mencalonkan orang-orang yang bukan Indonesia asli untuk memimpin Republik ini. Ini jadi sudah penggorengannya sudah dibolak-balik itu, ya, sudah hampir gosong kita itu. Ya, itulah yang terjadi, dan maksud daripada diskusi pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan mau menyatukan sambil menyadarkan juga mereka-mereka yang masih ingin berjuang untuk Republik Indonesia, masih berjuang demi kemerdekaan dan cita-cita proklamasi, serta ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia, sejahtera abadi sampai ke generasi-generasi muda berikutnya, ya, dengan harapan bahwa memang Indonesia tidak akan lepas, tidak akan hilang dari peta politik, ya, dari peta bumi, dan akan menjadi negara yang besar dan jaya. Nah, maksud daripada pertemuan ini akan membuka suatu rentetan diskusi, ya, rentetan diskusi yang akhirnya tujuannya adalah menghilangkan berbagai macam sumber kekacauan tadi itu. Sumber kekacauan ya dari rejim, ada pro kembali ke UUD 45, ada yang anti juga, ada yang ingin kembali ke UUD 45 asli, akan tetapi pengen Pilpres 24. Nah, kalau Pilpres 24 itu sudah hampir dipastikan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diamandemen, atau yang katanya Dr. Zul itu disebutnya Undang-Undang Dasar palsu. Jadi ini kita digoreng sana sini sampai kita itu nggak sadar pengen jadi presiden, ikut 24, akan tetapi Undang-Undang Dasarnya Undang-Undang Dasar palsu. Nah, kapan kita mau mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur? Nah, ini semua merupakan poin-poin yang harapan kita semua, tanpa lupa bahwa tujuan terakhir adalah menyatukan Republik ini, pejuang-pejuang kita ini, agar kembali kepada relnya, mencapai cita-cita Bung Karno, Bung Hatta, ada Syahrir, Sultan Syahrir, ya. Nah, itu memang menjadi cita-cita dari perjuangan Tur 49. Jadi itulah saya serahkan kepada para narasumber. Ada Pak Amir Hamzah, ada Muslim Arfi, ada Pak Hindarjit, dan nanti kita tunggu Pak Sugeng Waras. Kalau nggak salah tadi saya dapat telepon juga
dari Pak Ruslan Buton, agak siangan mau sampai di sini. Nah, itu juga saya kira TNI yang luar biasa, yang masih setia kepada Sabta Marga, setia bahwa TNI itu tidak di belakang partai apapun, tidak di belakang individu, mereka adalah di belakang negara Republik Indonesia. Jadi kita tunggu saja beliau-beliau. Mungkin di sini ada banyak tokoh yang dulu di zaman Guntur 49 masih seminggu 2 kali menyelenggarakan diskusi macam ini, sampai Soeharto tumbang, sampai yang lain-lain juga diritul ya. Ini kita kembalikan lagi semangat juang dari Guntur 49. Ada Pak Wiji, saudara Salamuddin, Dadang, ada Dadang, Mas Bintang. Ui. Saling Mutajud ya, dan lain-lain dulu. Saya lihat masih banyak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak perlu pakai mediator dan lain-lain. Saya persilahkan Pak Muslim Arbi. Oke, Muslim Arbi yang pertama. Terima kasih. Pakai ini aja. Ya.